abang. Abang mau kemana? Mau pergi banget. Aku bingung, gratis katanya, mau lah. Gratis? Ih, abang mah udah ikut aku aja. Mana? Ih, udah ikut cepetan. Kita belajar. Ini perlu kita kasih tahu ini nanti nih ya. Kalau nasabah kita itu ngasih dalam bentuk apapun, Bang, itu namanya gratifikasi. Abang, astaga naga abang. Abang mau kemana? Bawa koper gede banget. Ih, ini mau pergi aku ke Hawaii ini. Hawaii dia. Cuman salah tanggalnya. Maksudnya? Itu udah nggak jadi. Iya. Cuman tapi ada lagi nih, kawanku ngajak ke Hawaii. Bukan kawan sih, nasabah. Sabar. Iya. Ngajak ke Hawaii. Aku pun bingung, gratis katanya, mau lah. Gratis? Iya. Abang nggak boleh. Nggak boleh. Abang mah itu namanya gratifikasi, abang. Hah? Gratifikasi mana? Ih, abang mah udah ikut aku aja. Mana? Ih, udah ikut cepetan. Kita belajar. Ih. Nah, abang, apa yang aku bilang? Abang tuh nggak boleh tiba-tiba dikasih tiket nih buat liburan. Terus abang iyain aja, nggak bisa kayak gitu. Loh, kan namanya rezeki, macam mana Ya ditolak? gitu. Nah, aku yakin tuh temen abang itu pasti ada maunya tuh, makanya ngasih tiket liburan. Loh, ke Hawaii siapa yang mau nolak? Mana mungkin ada maunya? Nggak gitu. Abang tahu gratifikasi nggak? Apa lagi itu? Nah kan abang nih, biar abang tahu nih, biar kita sama-sama pinter, kita bahas tentang gratifikasi. Bentar lagi ada temen aku yang bisa jelasin itu semua. Jadi biar kita sama-sama pinter. Ntar dia lagi di jalan, Oke. Ntar lagi nyampe. Ah, ini Hai. dia. Halo. Kenalin, Mas Pasca. Hadi. Sela. Ya, apa kabar Pasca. juga nih, aku belum salam. Baik. Jadi gini, Mas sama Mbak. Gimana nih? Abangku tiba-tiba bawa tiket, terus aku bilang kalau itu gratifikasi, dia nggak percaya. Yang enak-enak siapa yang nolak ya kan? Ini perlu kita kasih tahu ini nanti nih ya. Iya, kalau itu tuh nggak boleh sembarang. Nakal banget. Biar kita ngobrolnya santai, Ya. kita langsung duduk aja kali ya. Oke. Kita Oke. bahas tentang gratifikasi ini biar abang kita pindah. Oke, siap. Oke. Nah, ini kan udah enak kan ngobrolnya, udah santai. Anggap aja rumah sendiri, Mas, Mbak. Jadi, abangku ini tuh suka ada-ada aja kelakuannya. Coba Bang, apa yang mau ditanyain? Itu tadi kan, dibilangnya, dimarahinnya aku kayak gitu. Kau nggak boleh kayak gitu ya. Kau dibayar kawan tuh ada tuh maunya itu, gratifikasi tuh. Namanya tiket gratis kan, Mbak? Mas, coba. Kenapa? Rezeki gitu ya, Bang. Nah, iya betul itu rezeki. Maunya gratis mulu, bingung. Tapi tar dulu, ini kawan siapa nih, Bang? Kawan-kawan teman bermain atau jangan-jangan ada hubungan apa ya, nasabah atau apa ya? Nasabah sih sebenarnya. Nah, ini. Cuman kan nasabah itu udah berhubungan baik kami gitu loh. Cuman mau kau ke Hawaii? Ya mau lah, aku bilang kan namanya dibayari. Gratis lagi ya. Gratis lagi. Lah, siapa yang mau nolak? Gitu loh maksudku. Apa salahnya gitu? Nggak boleh. Sini aja kau lah. Enggak, dikiranya kita mau ikut kali pengen. Enggak, Abang, itu tuh namanya gratifikasi. Nah, Betul. coba. Apa lagi tuh gravitasi? Loh, gravitasi. Ya, salah lagi dia. Nah, jadi gravitasi dengan gratifikasi itu beda, Bang. Oh, iya. Kalau gravitasi itu kan ada gravitasi bumi ya. Nah, Kita benar. loncat, turun ke bawah lagi, loncat. iya. ke bawah. Kalau gratifikasi itu berbeda. Apalagi ini abang dikasih sesuatu gratis ya dari nasabah. benar. Kalau dari kawan nggak ada hubungan apapun itu boleh. Kalau ini abang ada hubungan nih, abang ini sebagai mungkin dari karyawan pegadaian ya, Bang ya. Betul sekali. Melayani nasabah itu setulus hati, Benar. tanpa pamrih. Benar. Kalau nasabah kita itu ngasih, ini nih ya, ngasih sesuatu ke abang tuh, dalam bentuk apapun, Bang, itu namanya gratifikasi. Abang nggak boleh dianggap rezeki nih ya, ditolak sayang nih. Kan Berarti- katanya rezeki nggak boleh ditolak. Nah, itu kalau rezeki yang lain, Bang. Kalau gitu ini ada ketentuannya di perusahaan kita. Sudah diatur di dalam peraturan direksi nomor 11 tahun 2024 tentang pedoman integrated governance pada buku 2 tentang pedoman pengendalian gratifikasi. Nah, di situ udah dijelaskan, Bang. Disebutkan bahwa kita sebagai karyawan pegadaian itu yang ada kaitannya dengan tugas tanggung jawab kita melayani nasabah kita, itu kita nggak boleh menerima apapun dari nasabah kita. Ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, Ya. gitu. Nah, jadi kalau abang tadi sudah
Ini udah diterima atau belum nih ceritanya? Kan nggak jadi aku berangkat makanya. Iya. Sayang dong Bang, nggak boleh Iya. Jadi gini Gitu. Bang, Mbak Audrey juga mungkin kan juga kita kasih tahu ya, kita Benar, kan benar. dari kepatuhan ya. Jadi kalau kita ada gratifikasi itu wajib dilaporkan Bang. Di mana Mbak Sela? Untuk menerima gratifikasi atau penolakan gratifikasi dapat dilaporkan melalui APASI, yaitu gcg-apasi.pegadaian.co.id atau melalui HPUPG 0811 890 2311 atau melalui email upg@pegadaian.co.id. Nah itu Bang, ada melalui tiga channel Iya, tadi ya. 3 Nah channel. jadi Abang ini nanti setelah ini bisa melaporkan melalui 3 tadi. Boleh salah satunya Bang, nggak usah semuanya. Misalkan mau WA di nomor tadi bisa. Melalui email juga bisa. Satu lagi melalui aplikasi Apasi juga bisa. Oh, Atau mau konsultasi juga boleh, nanya-nanya secara detail apa gratifikasi yang dilarang, wajib dilarang, ataupun melalui kedinasan. Itu kayaknya mungkin beberapa dari kita nih Mbak suka bingung kalau misalnya kita terima ini masuknya gratifikasi atau enggak gitu. Bisa dijelasin juga nggak sih yang sekiranya ini hubungannya gratifikasi atau tidak dan yang boleh atau enggak gitu-gitu loh. Itu kayak gimana coba Mas Nah Mbak? itu juga kita perlu tahu ya Bang Paskan. Jadi jangan asal-asal terima aja. Jadi untuk kita sebagai insan Pegadaian atau karyawan Pegadaian itu jangan asal terima dari nasabah. Jadi terkait dengan tugas tanggung jawab kita melayani nasabah itu kita nggak boleh menerima apapun dari nasabah itu sebagai tugas kita. Memang melayani nasabah. Kita dapat kan udah dapat gaji, Bener. dapat bonus yang segede itu ya kan. Nah makanya itu kita berapapun nominalnya dari pelayanan kita itu nggak boleh terima dari nasabah. Iya, gitu. jadi ada maksud tuh. Yang Mas Habib bilang tadi lah ya kan, habis menasir dikasih barang nggak boleh. Cuman gini, dia ada lagi kejadiannya kayak gini kan, nanti istirahat makan siang kita bareng ya gitu. Aku yang bayar, tenang aja gitulah katanya. Ikutlah aku ya kan makan gitu. Aku nggak niatnya banyak uangku ya kan, aku bayar aja kan. Cuman dia mau bayarinya katanya. Nah, yang kutanya lah itu gratifikasi atau tidak? Kalau misalnya dia yang bayar makan kita. Ajakan makan gratis itu juga termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan ya Bang. Oh gitu, makanya berarti kan aku udah mulai tahu. Jadi kalau dia ajak, ayo aku bayari, berarti kan ada maunya gitu lah maksudnya. Aduh kan. lapar boleh juga tuh kan nggak boleh Oh kayak gitu, iya boleh. Berarti tidak boleh ya Mbak ya? Apalagi sekarang nih momennya kan liburan ya Mbak ya Mas ya, liburan Natal dan Tahun Baru gitu-gitu mungkin banyak juga nih yang tiba-tiba ngasih hampers atau apa. Nah itu kita juga harus pinter untuk gitu. memilih. Jangan deh kayaknya ini berbahaya seperti yang tadi dijelaskan. Oh gitu ya, oke. Jadi gini Mas Habib kan, terkadang kan udah kita tolak nih kan, diantarlah ke rumah nih hampers. Nah, terima kasih Pak Paska dari ini contohnya. Iya. Kulapor itu. Hadiah tersebut akan dilaporkan kepada KPK dan KPK akan menentukan surat penetapan gratifikasi yang mana barang gratifikasi dari nasabah tersebut akan menjadi milik negara atau Abang bisa membeli barang gratifikasi itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPK. Itu difoto atau kuantar langsung ke rumah kalian? Coba. Jadi itu nanti ketika Abang sudah melaporkan itu, nanti itu bisa disalurkan. Misal nih, ada makanan nih Bang, kue kering ya contoh ya. Nah, benar, Kita benar, dapat kue sering. kering satu kardus nih gede banget dari si A gitulah ya. Nah, nanti Abang laporkan gratifikasi itu melalui 3 channel tadi dan tadi itu kue kering itu kan khawatirnya ada expirednya ya. Ini bisa Abang sampaikan atau salurkan ke contoh panti asuhan, panti jompo seperti gitu. itu. Nanti difoto penyeramahannya Bang. Pernah lah aku dengar kan, Iya. kalau misalnya gratifikasi itu nilai itu tidak boleh dari 1 juta ya, betul apa tidak? Jadi ketika Abang itu mendapatkan barang atau apapun lah ya dari nasabah kita terkait dengan pelayanan kita, misalkan nasabah mau ucapan terima kasih, ya udah terima kasih aja, nggak usah ngasih sesuatu. Jadi berapapun nominal itu wajib dilaporkan. Nah, tapi kalau ada contoh nih Bang, Abang punya rekanan nih, punya teman, punya siapapun yang dia ngasihnya nggak terkait dengan tugas kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, nggak ada sangkut pautnya, itu boleh diterima. Oh, oke. Itu maksimal 200.000 setiap pemberi. Tapi dalam 1 tahun itu maksimal 1 juta. Oh, 1 tahun itu 1 tahun maksimal dari 1 juta. Audrey. Tapi 1 kali pemberian itu 200.000. Oh, oke. Kalau sesama rekan kerja yang mengadakan acara pernikahan, akikahan, itu tidak boleh melebihi batasan 1 juta rupiah. Kalau misalnya ada pisah sambut karyawan, itu tidak melebihi dari 1 juta dan masing-masing karyawan maksimal 300.000 per orangnya
dan 1 tahunnya itu maksimal 1 juta rupiah. Oh, Ada aturannya. Gitu abangku. mantap kali Mbak. Ih, cuman gini lah kan, aku lah karena kalian tahu lah karena mau pergi KW, aku kira itu kalian sirik sebenarnya, cuma banyak. Kita tiket mah gampang, duit kita mah banyak. Oh, Ale. kita mah tahu lah. Nggak cuma duit, tabungan emas. Iya. Nggak tahu, coba kita intip tabungan Mas Abang ada berapa, liburan mulu sih. Aneh. Ah, cuman kan tadi kan ini mungkin aku udah tahu lah ya kan. Nah, dari divisi kepatuhan inilah mau aku tanya, kalau karyawan pegawai itu udah aware nggak kira-kira? Atau cuman aku aja nih kalian awarein gitu maksudnya? Sejauh ini sudah banyak pelaporan gratifikasi yang masuk ke unit penggalian gratifikasi setiap tahunnya. Kita juga memberikan apresiasi berbentuk hadiah kepada pelapor gratifikasi tersebut. Oh, jadi ngelapor dapat hadiah? Dapat lah. Bang. Karena kejujurannya mesti itu dihargai. Iya, dia menunjukkan integritas karyawan pegadaian. Kayak aku. Gayamu. Tapi untuk kayak iklan-iklan dari kepatuhan itu apakah dari website doang atau ngomong-ngomong atau ada flyernya gitu? Ya, kita setiap tahunnya pada acara keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natalan, dan Tahun Baru, kita sudah membuat flyer di Instagram, YouTube, website perusahaan tentang banyaknya pemberian gratifikasi pada momen Hari Raya tersebut. Oh gitu, oke. Aku tuh penasaran juga apakah ada hubungannya nih kesiapan finansial seorang dalam hal menerima si gratifikasi tersebut. Nah, terkait dengan itu tentunya ada pengaruhnya. Pertama itu terkait dengan karyawan pegadaian yang mohon maaf ya, kekuatan finansialnya itu agak berkurang atau tarafnya agak ke bawah gitu ya. Iya. Itu memang ada pengaruhnya sedikit, tapi juga nggak menutup kemungkinan terhadap karyawan yang punya finansial yang bagus, itu nggak menjamin juga dia akan anti gratifikasi. Jadi ini faktor utamanya adalah integritas. Jadi kalau karyawan pegadaian itu sudah berintegritas Bang, sudah tahu nih terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di pegadaian, sudah tahu nih terkait dengan ketentuan gratifikasi. Nah, kembali lagi ke integritas, faktor utamanya ada integritas. Kalau integritas sudah bagus, sudah baik, itu pasti akan kalau ada gratifikasi, ditolak Bang. Mungkin ada tips sedikit ini ya. Jadi kalau kita sama nasabah ya, kan sekarang Abang udah tahu nih. Iya. Jangan-jangan besok kalau ada nasabah, nggak mau lah, aku nggak mau, sana pergi. Jangan diusir Bang. Jadi kita gitu ya? penyampaian kepada nasabah itu harus yang dengan bahasa yang bagus, Betul. yang sopan Bang. Aku emosiin orangnya. Nah. Kan udah tahu aku ini kan. Pasti bilang kayak gitu. Iya Oh, PR oke. harus latihan sedari Bang. Oh, ada tata keramanya juga. Iya, jadi menolak. kita menolak secara halus, jangan sampai menyakiti nasabah. Oh. Jadi kita itu menolaknya halus dan kita masih menjaga hubungan bagus baik dengan nasabah, Bang. Oh, begitu. Nah, jadi kayak tadi tuh Bang, diajak liburan gratis, dan itu kita udah harus lebih paham itu tujuannya apa. Nggak bisa juga kita langsung tiba-tiba, boleh lah gas, nanti awal ambil cuti, itu nggak boleh ya Oh, Bang. iya. Jadi aku kalau mau liburan pakai uangku sendiri aja lah kalau kayak gitu ya. Makanya Bang, kita juga kan udah punya tabungan emas. Ya nggak sih, kayak buat apa juga kita tiba-tiba, ini kalau misalnya kita mendadak perlu sesuatu, kan kita juga bisa tuh pakai metode gadai emas gitu. Oh iya, pakai betul. produk gadai emas, bener. Itu kan langsung cair. Loh, Langsung cair. Iya. Pengalaman kan? Iya, betul. Aku terima kasih lah pokoknya atas informasi-informasi dari Bang Habib sama Mbak siapa tadi? Sheila Bang. Selamat malam. Sorry Mbak. Mbak Sheila ya. Oke. Buat apaan tuh ini buat Mas Habib sama Mbak Sheila? Bang! Lucu kali kau ketengok lama-lama Bang Habib. Jalan-jalan ke Hawaii bawa koper yang berat. Cakep. Jangan lupa beli tiket biar gaya makin keren. Cakep. Tolak gratifikasi biar integritas tetap kuat, mandiri nabung emas, liburan pun jadi paten. Nah, jadi segitu informasinya. Abang juga aku yakin udah pintar. Aku ucapkan terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas buat informasi di sore hari ini. Dan teman-teman semua jangan lupa juga untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke yang lain biar selalu tetap nongkrongin video asik kita di Gemas. Generasi emas.